Sebenarnya industri elektronika dan alat-alat rumah tangga itu sudah mengalami eh, masa pancaroba ya, masa sulit kita ini masih berkelanjutan, bukan saja karena kenaikan nilai tukar US dollar ke rupiah, tetapi juga supply ya, supply yang tersendat, pengadaan kontainer yang sulit. Jadi dari sisi logistik transportasi juga kami mengalami kendala. Jadi kalau saya lihat ini semua compounded effect ya, menjadi satu sehingga memang menekan produktivitas industri di dalam negeri, industri elektronika di dalam negeri. Oke, jadi artinya Jadi banyak bukan faktor-faktor ya cuma Pak ya? karena US dollar. Iya, ya Oke. ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita untuk bagaimana mengatur logistik dan mengatur supply chain kita ya. Jadi bukan cuma masalah dolar. Oke, Jadi artinya itu sebetulnya industri masalah dolar elektronika ini ini menambah. menghadapi sejumlah sentimen yang bertubi-tubi ya Pak, tadi mulai dari supply, kontainer, dan juga logistik. Tapi kalau terkait dengan pelemahan rupiah nih, ini kan sudah hampir menembus Rp15.000 nih Pak. Sejauh ini seperti apa sih dampaknya? Bagi kami di industri elektronika ini sulit ya, buah si malakama. Karena apa? Karena kalau kami naikkan harga jual, daya beli masyarakat ini sekarang ini masih belum pulih, khususnya untuk high ticket item ya. Malah beberapa produk itu terpaksa turun harganya. Bukan karena nilai tukar dolar yang meningkat ya. Jadi mau menaikkan harga, daya belinya belum pulih sehingga sulit untuk kami naikkan harga. Tapi kalau kita lihat juga, kita jangan terlalu pesimistik juga. Keadaan rupiah ini masih jauh lebih baik daripada keadaan mata uang regional yang lain ya. Kalau kita bandingkan dengan Japanese yen aja, Japanese yen itu terdepresiasi mungkin lebih dari 20% dari awal tahun ya. Dari 110 sekarang ini 137, 135. Oke. Sedangkan rupiah hanya terdepresiasi kurang dari 3-4%. Nanti bisa Mas Heri konfirmasikan itu. Jadi kalau dibandingkan dengan yen, kita ini masih beruntung. Saya kira kita di Indonesia ini ekonominya mendapat windfall dari kenaikan harga-harga komoditi juga. Jadi cadangan devisa kita bagus, nilai tukar kita itu tidak terlalu terpuruk kalau menurut saya. Sehingga 3% itu masih bisa diabsorb oleh industri elektronika. Karena apa? Karena kami pertama ada hedging ya. Jadi kalau kita beli barang impor kan pasti kita punya hedging, kalkulasi hedging. Yang kedua ada stok. Nah, kita tahu bahwa kuartal kedua di setiap tahun itu penjualan barang-barang elektronika itu menurun. Karena apa? Karena di situ ada banyak liburan ya, juga orang anak-anak ke sekolah mulai berlibur gitu ya. Jadi di situ. Jadi terpuruknya pasar elektronika bukan melulu karena US dollar yang meningkat. Oke, baik. Artinya tadi Anda katakan pelemahan rupiah ini bagai buah si malakama bagi industri elektronik. Saya ingin minta tanggapannya dari Ekonom Indef. Mas Heri, tanggapan Anda seperti apa terkait dengan pelemahan rupiah bagi industri ini? Ya, kalau kami melihat jadi ada dampak atau transmisi ya dari kenaikan dolar terhadap rupiah ini, di mana apabila memang sebuah industri cukup banyak menggunakan katakanlah bahan baku impor atau bahan penolong impor, tentu ini akan memberikan dampak. Apalagi kalau misalnya depresiasi ini berlangsung secara terus-menerus, continue seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya tadi daya beli masyarakat di dalam negeri katakanlah mengalami penurunan, karena baru saja diumumkan oleh BPS ternyata upah real tenaga kerja di Indonesia ini mengalami penurunan. Secara nominal upahnya meningkat 0,18%, tetapi inflasi yang terjadi itu lebih tinggi 0,6%, sehingga secara real upahnya mereka itu mengalami penurunan. Yang artinya apa? Artinya daya beli juga terancam mengalami penurunan, sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan demand terhadap produk-produk manufaktur, misalnya salah satunya terhadap produk
elektronik seperti itu. Kalau dari sisi pelaku usaha, saya rasa industri pastinya sudah cukup berpengalaman lah ya menghadapi situasi-situasi gejolak global seperti ini. Termasuk salah satunya adalah ada dampak dari adanya kenaikan rupiah terhadap dolar seperti itu. Belum lagi tadi disebutkan Pak Oki ada masalah logistik dan seterusnya. Saya rasa dari sisi industri bisa mensiasati dalam tanda kutip, bisa mensiasati bagaimana supaya tetap menjaga utilisasi produksinya, kemudian juga menghindari yang namanya PHK, kemudian menghindari hal-hal yang namanya penurunan jumlah pabrik atau semacamnya. Ini yang saya rasa industri udah cukup berpengalaman, karena ini kan industri elektronik di Indonesia merupakan salah satu industri yang punya sejarah panjang di Indonesia, dan kita juga cukup diperhitungkan industri elektronik kita di kawasan, sehingga bisa mengantisipasi lah dampak-dampak global seperti itu. Tapi yang menjadi tantangan adalah itu dari sisi dalam negerinya dikhawatirkan ada penurunan demand, sehingga ini berdampak terhadap industri. Tidak hanya industri elektronik, tapi juga industri-industri yang lain. Kalau kita lihat di sini memang yang paling besar untuk mendorong inflasi adalah industri makanan sebenarnya. Oke, jadi dikhawatirkan akan makin menekan daya beli di tengah bahkan daya belinya ini belum pulih selama pandemi COVID-19. Saya kan minta tanggapannya ke Pak Oki. Lalu dari pengusaha seperti apa nih Pak siasatnya supaya bisa bertahan di tengah gempuran berbagai sentimen gitu dari tadi supply, kontainer hingga logistik? Ya, pertama-tama tentunya kami harus mencari substitusi dari supplier-supplier yang tradisional ya, sebut saja dari RRC. Sekarang ini kami mencari supplier-supplier dari Vietnam, dari India, dan dari berbagai negara alternatif. Ya. Karena itu sudah 2 tahun ini kami mengalami masalah, jadi cukup waktu untuk kami merelokasi beberapa supply. Tetapi juga dari sisi di dalam negerinya sendiri, bisa dilihat ada beberapa pabrikan yang merelokasi lokasi pabrik-pabrik mereka. Dari tempat di mana labor cost-nya tinggi, seperti kita sebut saja di Bekasi, Kerawang, Jakarta, kepada daerah-daerah yang lebih murah, terutama yang padat karya. Ya. Kita sebut saja di Majalengka, sekarang ini ada kawasan-kawasan industri di sekitar Semarang. Nah, itu ada beberapa produsen kami yang merelokasi pabrik mereka ke daerah-daerah di mana labor cost-nya itu lebih rendah. Jadi siasat-siasat seperti ini yang terus-menerus kami lakukan.